semuanya sehat? Sehat. Baik, terima kasih sebelumnya kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian yang mana adik-adik telah sudi untuk hadir di sini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya sama adik-adik sekalian, apakah kalian udah pernah belum melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum. Oh, jadi semua belum nih? Belum. Kak. Oke, berarti kakak di sini akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu permasalahan. Dan permasalahan yang di sini yang akan kita bahas adalah tentang dampak dari pacaran. Gimana? Setuju? Setuju. Ya, oke, kalau begitu kakak akan menjelaskan dulu dalam kegiatan ini. Dia ada menggunakan asas-asas dalam bimbingan konseling, yaitu asas kesukarelaan. Jadi sebaiknya dalam melakukan kegiatan ini kita harus secara sukarela. Maksudnya itu kita nggak boleh ada paksaan, baik itu dari kakak ataupun dari teman-teman sekalian. Ngerti? Ngerti. Nah, jadi yang pertama kita akan memulai perkenalan dulu. Di sini belum ada yang kenal kan? Belum. Oke. Jadi dimulai perkenalan dari kakak dulu dengan menyebutkan nama, tempat tinggal, hobi, dan umur. Mengerti? Ngerti. Oke, dimulai ya. Dari kakak dulu. Baik, nama kakak Suci Rahmadani. Kakak tinggal di Desa Gedubang Aceh di Kota Langsa. Umur kakak 20 tahun. Hobi kakak membaca. Selanjutnya dilanjutkan oleh adik kita ini. Nama saya Syakila. Umur saya 15 tahun. Alamat saya Gedubang, Jawa. Hobi saya main TikTok. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya tinggal di Sungai Pau. Umur saya 17 tahun. Hobi saya tidur. Selanjutnya. Nama saya Cici, umur saya 16 tahun, saya tinggal di Kampung Jawa. Hobi saya memasak, menari. Selanjutnya. Nama saya Yuni, saya tinggal di Sidodadi. Umur saya 17 tahun, hobi saya membaca. Selanjutnya. Nama saya Septi, umur 16 tahun, saya tinggal di Langsa, hobi saya membaca cerpen. Nama saya Angel, umur saya 17 tahun, saya tinggal di Gaji Soma. Hobi saya fashion show. Nah, semuanya udah kenal kan? Udah. Oke, kalau gitu kita akan mulai permainan aja. Nah, di sini kita akan melakukan permainan ice breaking. Jadi permainannya seperti ini. Nanti ketika kakak bilang kanan, kalian harus noleh ke kiri. Gimana? Bisa diulang? Salah. Apa yang kakak bilang tadi? Kalau kakak bilang ke kanan, berarti saya harus mulai ke kiri. Oke, pinter. Sekarang kita mulai ya. Siap. Oke, kita mulai. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Dia salah. Oke, kita mulai ya. Ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Dah. Nah, semuanya udah konsentrasi kan? Sudah. Nah, sekarang kakak mulai ya. Kakak mau nanya sama kalian semua. Di antara kalian siapa sih yang udah pernah pacaran? Saya, Kak. Wah. Adik ini? Belum pernah, Kak. Oh, pernah. Jadi di antara kalian semua cuma satu orang yang belum. Masya Allah. Ya, Kak. Jadi kakak mau tanya, kalian tahu nggak pacaran itu ada dampak negatifnya? Ada. Tahu. Oke. Kira-kira apa dampak negatifnya? Coba. Berdosa, Kak. Berdosa. Ada lagi? Saya, Kak. Apa? Patah hati. Oh my god. Abis itu Nggak konsen belajar. ini
Berdosa. Oke, jawabannya semuanya benar. Jadi kita kan udah tahu bahwa pacaran itu membawa dampak yang negatif. Kayak tadi kalian bilang itu buang waktu, berdosa, apalagi tadi? Nggak konsen Nggak belajar. konsen belajar. Iya Patah benar. hati. Iya benar banget itu. Nah, selain itu kita juga dengan pacaran kita juga bisa dekat dengan yang namanya zina ya. Apabila kita tuh nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Banyak sekali anak remaja khususnya itu ya kita sebagai kaum hawa banyak yang sudah tidak perawan lagi dikarenakan salah pergaulan. Apalagi jika kita lihat dari banyak sekali anak-anak remaja khususnya itu kaum hawa, mereka itu banyak sekali yang sudah tidak perawan. Karena kan apa? Sulit untuk menahan hawa nafsunya. Selain itu pacaran ini juga bisa merusak masa depan. Contohnya tadi kalau udah nggak mengarah cakap kayak yang tadi nggak perawan, pasti bisa jadi dia hamil, dan itu bisa memperlambat ataupun menghambat masa depan dia. Dengan dia hamil nanti dia nggak mau lagi sekolah, udah malu ya kan, dan dia juga bisa dikucilkan. Jadi banyak sekali dampak negatif dari pacaran ini. Benar apa benar? Benar. Nah, tadi kita kan udah bilang kalau misalnya pacaran ini membawa dampak negatif, dan kita sudah tahu apa-apa saja dampak negatif dari pacaran ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira ada nggak manfaat dari pacaran ini? Nggak ada kak. Ada kak. Yang jawab ada siapa? Saya kak. Nah, kalau ada apa sih manfaatnya? Manfaatnya tuh kak kan, misal kita belajar itu ada yang nyemangati, ada yang kasih motivasi kak. Dah. Enggak, Oke. Kak. Enggak. Menurut saya enggak. Oke, nggak apa-apa. Yang selain itu yang jawab ada siapa lagi? Ada. Nggak ada. Oke. Semua laki-laki itu sama kecuali bapak Eh, saya. gila kok. Namanya siapa? Gimana punya nama? Enggak, jangan curhat di sini. Ya, jadi sebenarnya ya pacaran ini memang ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya ya betul kayak yang tadi dibilang sama adik Sinta ini, dengan kita pacaran bisa jadi untuk menambah motivasi kita, bisa membuat kita rajin belajar ya kan, itu benar sebenarnya. Nah, karena pada dasarnya kebanyakan orang itu berpikir bahwa dengan pacaran itu hidup itu akan terasa lengkap karena udah ada pacar kayak gitu kan. Kita tuh bisa curhat masalah kita sama pasangan kita. Dan dengan kita curhat itu mungkin kita akan bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan kita. Dengan pacaran kita juga bisa mungkin nggak sendiri lagi ya, nggak dibilang jomblo. Kalau sendiri menyenangkan kenapa harus berdua? Jadi dengan pacaran kita nggak sendiri lagi, malam itu juga ada temennya gitu, nggak boring sendiri di rumah ya kan. Kamu pacar Ya, jadi sebenarnya itu pacaran dalam Islam ini hukumnya itu haram. Kenapa haram? Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya kan? Benar nggak? Benar. Oke. Karena dengan kita pacaran kita tuh bakal pegangan tangan ya sama yang bukan mahram kita. Begitu kita tatapan mata, ya kan? Bahkan yang lebih parahnya itu sampai naudzubillah tuh sampai berzina kayak gitu. Kan itu hukumnya haram, ya kan? Ya kak. Makanya kalau misalnya kakak bukan mau mencela bahwa kalau orang pacaran tuh buruk jahat, enggak kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya kita pacaran, kita tuh harus bisa menjaga diri ya. Kak, jadi kalau yang LDR itu gimana? Jadi kalau misalnya LDR itu kan termasuk pacaran juga kan. Nah, kalau misalnya pacaran itu kan betul, pacaran itu walaupun secara langsung atau nggak langsung sama aja. Kalau misalnya kita kayak LDR tadi, kita kan ngechat, teleponan juga, kadang bisa FaceTime, kita nggak secara langsung, sama aja. Kalau kita kayak di apa sampai keluar masuk itu kan sama aja membahayakan dosa. Jadi ya sebenarnya boleh juga, iya karena berdoa
kira-kira itu kelas berapa ya? Itu kelas 3 SMP. Wah, kecil. It's okay. Selanjutnya, Kalau Sinta apa? Sinta Bengki. Kalau Sinta mulai pacaran umur 15 tahun, Kak. Itu kelas 3 kelas 1 SMA. oh oke. Ya, jadi kira-kira Sinta waktu pas pacaran gimana gitu? Oh, saya pernah jalan-jalan, Kak. Keluar malam minggu. Ya, gitu aja. Oh, oke. Masih batas wajar ya. Ya, Kak. Selanjutnya, adik baju yang jilbab hitam nggak pernah keluar kak, cuman pacaran aja. Pacaran yang kayak gimana itu? Chatting-chattingan. Cuman chatting-chattingan aja kak, karena nggak dikasih keluar. Oh, kayak gitu. Karena rumahnya jauh, Kak. Jumpaan aja nggak pernah. Oke. Jadi adik-adik, dari pembahasan kita berarti kita sudah tahu kan bahwa pacaran ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada yang positifnya kan, hal positif. Dan pacaran ini juga bisa memberikan dosa yang ada sama kita kan. Oke, dari penjelasan kakak tadi kira-kira ada nggak di antara adik-adik yang mau bertanya? Oh, ada? Oh, nggak ada. Oke, berarti udah paham ya. Jadi adik-adik gimana sih kesan dan pesannya selama kita duduk di sini beberapa menit yang lalu? Saya, Kak. Oke, kayak mana Dek? Jadi jadi pacaran itu dosa karena kita dekat sama yang bukan mahram kita dan lebih banyak mudaratnya. Ada lagi? Saya, Kak. Ya. Kesimpulannya, pacaran itu berarti nggak ada sisi positifnya, lebih banyak sisi negatifnya. Lagi atau udah? Terima kasih. Oke, berarti adik-adik semua udah paham ya dengan penjelasan tadi. Iya, Hasil diskusi kita tadi. Ya. Semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan memulai permainan dulu kan. Jadi permainannya di sini kita akan menyebutkan nama-nama hewan. Kalian tahu nggak cara bermainnya seperti apa? Enggak. Oke. Jadi cara bermainnya itu kita akan menyebutkan nama-nama hewan. Contohnya kayak dimulai dari huruf A, akhirnya M, ayam, ya kan? Nanti selanjutnya teman selanjutnya akan menyebutkan misalnya kayak tadi M, akhirnya Pak Mi. Akhiran Oh iya. contohnya misalkan ayam, kakak menyebutkan ayam. Ya, Ayam nanti akhirannya situ aja. Saya kira kamu menyebutkan Jadi contohnya itu seperti ini. Misalnya kakak menyebutkan nama hewan dari huruf A. Misalnya kayak ayam. Akhir dari ayam kan M. Nanti Syakila akan menyebutkan hewan yang berinisial yang berawal dari huruf M ini. Misalnya kayak monyet, macan, dan lain-lain. Sampai sini sudah paham? paham. Oke, jadi dimulai dari kakak ya. Dimulai dari bebek, Kambing, gajah, hiu, udang, Gagak. kambing. Oke. Pinter. Nah, dengan berakhirnya permainan ini, berarti berakhirlah juga pertemuan kita pada hari ini, ya kan? ya. Sebelumnya kakak akan ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudi untuk hadir di tempat ini. Terima kasih ya. Iya. Makasih juga ilmunya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kakak Suci. Baiklah, sekian dari kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.